Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikanlah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa zidna ilma, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengkaji, untuk mempelajari salah satu kitab yang amat fenomenal, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau biasa kita kenal dengan kitab Hadis Arba'in, yang ditulis oleh seorang muallif ataupun penulis kitab juga yang fenomenal juga, salah satu alim daripada ulama kibar, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Beliau menulis 42 hadis yang kemudian beliau namakan dengan hadis Arba'in, dan dalam hadis Arba'in ini terdapat banyak sekali rangkuman-rangkuman tentang Islam, rangkuman-rangkuman tentang keilmuan dalam Islam dan lain sebagainya macamnya. Dan salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah menyelesaikan amanahnya, menasihati umatnya dan meninggalkan kita di atas jejak sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas hadis pertama daripada kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah itu, yaitu hadis yang senantiasa ataupun seringkali dipakai oleh para ahli hadis dalam setiap permulaan babnya, yaitu hadis tentang niat. Dan hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bercerita tentang apa sih? Hadis ini tuh bercerita tentang niat. Dia bercerita tentang apa maksud dan tujuan dari sebuah amal. Dia bercerita tentang permulaan daripada setiap amal itu bergantung kepada apa, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bahas satu-satu, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sesungguhnya setiap amal itu pasti dia membutuhkan niat. Tidak ada orang di atas muka bumi ini yang akalnya sehat, yang bisa berjalan dengan sendirinya, yang memiliki kemauan, memiliki keinginan, pasti punya niat. Apapun amal perbuatannya, pasti dia punya maksud dan tujuan. Kalau dia sehat, kalau dia tidak gila. Dan begitu juga dengan amal-amal, baik itu amal agama ataupun amal ibadah ataupun amalan-amalan selain amal-amal ibadah, baik itu buruk ataupun itu baik, itu semua pasti ada niatnya, pasti akan ada maksud dan tujuannya. Sebagaimana maksud daripada niat itu sendiri ataupun arti daripada niat itu sendiri, itu artinya al-qasdu ataupun maksud dan tujuan. Ada hal yang dituju, ada hal yang diinginkan. Nah, sedangkan menurut syariah, yaitu keinginan hati untuk melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Jadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang itu adalah apa yang dia niati. Maka kita lihat dari potongan hadis ini teman-teman sekalian, kalau amalan kita itu niatnya itu benar, maka orang itu akan mendapatkan apa yang dia niati. Kalau misalkan niatnya itu salah, tetap orang itu akan tetap mendapatkan apa yang dia niati dan dia tujukan atau dia tuju, gitu ya.
maka niat itu menjadi permulaan dari setiap amal perbuatan, menjadi permulaan dari setiap gerak langkah kita. Terlepas dari apapun niatnya, pasti kita butuh niat. Dan seseorang itu nggak akan sampai kepada tujuannya kalau misalkan tidak ada niatnya. Seorang tidak akan sampai pada satu tujuan kalau misalkan niatnya itu tidak bulat, niatnya tidak kokoh, seperti itu. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, dari potongan hadis yang ini, hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka berbicara tentang hijrah, proses hijrah. Barang siapa yang berhijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan rasulnya. Kalau masuknya ke konteks amal, kalau dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Kalau yang dimaksudkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya itu pun akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Dia ingin dapatkan pahala dari Allah, dia akan dapatkan. Dia ingin mendapatkan ridha dari Allah, dia akan dapatkan. Dan begitu pula kalau misalkan dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana lanjutan hadisnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau dia hijrahnya itu karena dunia yang dia inginkan, dunia yang dia tuju, dunia yang diharapkan, wa imra'atun yankihuha atau wa imra'atin yankihuha, ataupun wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya pun akan dia dapat sebagaimana yang dia inginkan, akan dia dapat sebagaimana yang dia tuju. Begitu pula dengan amal. Kalau misalkan amalnya hanya sekedar untuk dunia, pasti akan dia dapat. Gak ada orang kaya yang dia kaya tanpa dia punya goal, tanpa dia punya amal, tanpa dia punya niatan. Ketika dia memulai usahanya, ketika dia memulai bisnisnya, pasti yang ada di pikiran dia tuh gimana caranya ningkatin omset, gimana caranya mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada hari kemarin, bagaimana menjadi lebih baik setiap hari dari segi ekonomi, dari segi perbaikan pendapatan dan seterusnya. Begitu pula dengan amal, teman-teman sekalian. Kalau tadi orang itu dia berniat untuk mendapatkan dunia, berniat untuk mendapatkan wanita, dia berhijrah karena dunia, karena wanita, dia pasti dapatkan apa yang dia inginkan. Begitu pula kalau orang itu berhijrahnya karena Allah, dia beramalnya karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Berkaitan dengan hijrah, teman-teman sekalian, hijrah itu ada hijrah dari disebut dengan al-hijratu bil makan, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tempatnya buruk, maka dia segera berhijrah mencari tempat yang baik untuk memperbaiki dirinya. Sebagaimana kisah yang masyhur tentang seseorang yang membunuh 100 orang, yang ke-100-nya itu adalah seorang alim ulama yang memberikan jawaban mengenai taubatnya dia. Kalau kamu itu tidak dapat bertaubat loh, gitu, karena kamu sudah membunuh lebih daripada 99 orang. Akhirnya digenapkan jadi 100 orang. Dalam perjalanannya, orang ini bertemu lagi dengan alim ulama yang lain, yang kemudian diberikan nasihatlah kepada pembunuh ini untuk berhijrah, meninggalkan tempat yang buruk, meninggalkan tempat yang penuh dengan kemaksiatan, untuk bepergian ke tempat yang di sana dia bisa memulai hidup yang baru, dia bisa memulai kebiasaan yang baru. Karena terkadang kebiasaan yang kita lakukan itu karena tempat yang kita tinggali. Maka ketika kita berpindah kepada tempat yang lain, otomatis juga kita bisa membangun kebiasaan juga yang lebih baik lagi. Dalam perjalanannya, sebagaimana yang kita sering dengar bersama-sama, akhirnya orang tersebut wafat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang ini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena hijrah yang dia lakukan, karena perpindahan tempat yang dia lakukan menuju tempat yang lebih baik. Ada juga hijrah itu dengan amal perbuatan, meninggalkan amal perbuatan yang buruk, kemudian mulai melakukan kebiasaan untuk amal yang lebih baik lagi, sehingga amal ibadahnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hijrah dengan hati, meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan penyakit hati, kemudian membersihkan hatinya, mengkondisikan hatinya dengan hal yang jauh lebih kondusif, ataupun menjadikan hatinya jauh lebih baik untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Jadi secara garis besar, teman-teman sekalian, hadis niat ini harusnya sangat tertanam di dalam diri kita, karena perlu banget kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal karena dua hal.
dan dua-duanya harus ada. Yang pertama itu karena ikhlas lillahi ta'ala, dan keikhlasan itu berhubungan dengan niat. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma mengikuti sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas, amalnya tidak diterima. Kalau ikhlas amalnya tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi pun nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ikhlas dan harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalkan begini, kalau misalkan kita ini contoh yang biasanya sering dikasih sama guru-guru ya buat murid-muridnya. Nah, misalkan orang ini lagi semangat nih sholat duha, lagi waktu pelajaran ataupun lagi waktu rehat dia sholat duha, Allahu Akbar. Nah, kemudian ada calon istrinya nih lewat, kemudian dia panjangkan sholatnya supaya dia terlihat alim, kemudian supaya dia terlihat rajin sholatnya. Padahal sholatnya benar, tata cara laksana sholatnya benar, sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi niatnya salah. Niatnya adalah untuk supaya calon istrinya ini bisa melihat, ataupun kalau ada calon mertuanya bisa melihat. Jadi intinya niatnya itu adalah untuk orang lain. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan karena niatnya untuk orang lain, ketahuilah itu termasuk riya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti daripada kalian adalah syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Syirik kecil itu seperti apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu perbuatan yang kita lakukan agar manusia itu melihat perbuatan kita. Nah, kemudian apakah cuma manusia melihat? Enggak, ada harapan lain. Harapannya adalah manusia melihat perbuatan kita dan kemudian memuji-muji kita, kemudian menyanjung-nyanjung kita. Nah, makanya itu sangat berbahaya teman-teman sekalian kalau misalkan kita melakukan perbuatan karena orang, dan meninggalkan perbuatan karena orang pun itu tidak boleh. Tadi pengen sholat sunnah, ada orang nih gak usah sholat deh, nanti dikatai ria, itu juga gak boleh. Melakukan perbuatan karena orang pun gak boleh. Terus bagaimana yang baiknya yang boleh? Kata para ulama, lakukan perbuatan itu, ada orang, tidak ada orang, sendiri, ramai-ramai, tetap lakukan perbuatan itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat itu di dalam kehidupan kita, dalam amal ibadah kita itu penting banget, karena akan menentukan amal kita itu diterima atau enggak. Begitu juga dengan tata cara pelaksanaan ibadah juga harus sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini niatnya udah benar nih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah sholat, dia sudah menghadap kiblat, niatnya sudah benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat nih, Allahu Akbar, kemudian dia sholat karena pengen sholatnya bagus, dia sholat isya 10 rakaat misalkan. Nah, dia sholat isya 10 rakaat, apakah diterima? Sekalipun banyak, lebih banyak daripada yang telah ditentukan, itu gak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena menyalahi sunnah. Ataupun dia yang berdoa, dia udah ikhlas nih berdoa meminta, ternyata dia gak minta kepada Allah, dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta kepada pohon keramat, dia meminta kepada kuburan keramat, dia meminta kepada sosok-sosok keramat misalkan. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sekalipun niatnya benar, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tata cara pelaksanaan yang salah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, penting banget kita menjaga niat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering banget disebutkan oleh para ulama, niat ini harus ditajdid, harus diperbarui, bahkan sehari itu bisa 40 kali. Kita bisa perbarui niat kita tuh 40 kali, kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada diri kita, apakah niat saya melakukan ini karena Allah atau enggak. Terutama di masa yang sekarang ini sangat mudah sekali, dikit-dikit kita foto, dikit-dikit kita share, dikit-dikit kita upload di status kita, status WhatsApp, status Instagram, status Facebook, begitu ya. Yang terkadang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kita pengen orang lain tuh tahu tentang kondisi kita, tentang keadaan diri kita, dan lain sebagainya macamnya, sehingga kadang-kadang ada amal-amal ibadah yang ngikut kita foto. Akhirnya awalnya mungkin berharap niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ingat, iblis itu selalu punya 99 cara untuk membuat kita ini terlihat baik, ataupun membuat kita beranggapan bahwasanya diri kita baik hanya untuk menjatuhkan kita kepada satu maksiat. Makanya harus pintar-pintar kita. Kalau misalkan kita pengen upload, kita pilih-pilih dulu uploadnya, kita pikir-pikir dulu untuk apa kita upload, buat apa kita upload, dan seterusnya, terutama terkait dengan amal ibadah ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka menjaga niat itu teman-teman sekalian sangat penting. Nah, contohnya kayak misalkan gini nih, orang umroh, niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tata cara pelaksananya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia foto depan Ka'bah. Alhamdulillah nih tahun ini umroh di tengah Covid, misalkan orang-orang nggak bisa umroh, saya dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala umroh. Itu di satu sisi tahadus bin ni'mah. Dia mengabarkan manusia lain tentang kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu boleh. Tapi ingat, di sisi yang satunya lagi, iblis itu akan mencoba dan terus bermain. Bermain dengan cara apa? Orang-orang mulai komennya positif, mengkomen hal yang positif. Wah, masya Allah, bisa umroh ya, rezeki segala macam. Tolong doain saya supaya saya juga bisa umroh dan seterusnya. Sehingga khawatirnya di dalam hatinya pelan-pelan tertanam rasa-rasa ria, tertanam rasa-rasa al-ujbu bin nafs, dia bangga terhadap dirinya sendiri dan seterusnya. Karena ingat, iblis itu punya 99 cara untuk bisa menjauhkan kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kita tanamkan di dalam diri kita secara terus-menerus. Niat itu penting banget buat diri kita, karena jadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Dan nggak cuman kita niat di awal, niat di pertengahan, niat di akhir juga harus seperti itu. Kita usahakan untuk bisa terus niatnya sama karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang-kadang di tengah-tengah itu digoncangkan, tetap aja semangat niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah bertanya kepada diri kita sendiri, ini kita melakukan ini karena siapa sih? Karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Ataukah karena ketenaran yang kita inginkan? Ataukah karena popularitas yang kita kejar? Ataukah karena akhwat yang kita incar? Ataukah karena jabatan yang kita harapkan dan seterusnya? Dan semua keinginan duniawi itu harus kita kesampingkan dan kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala, maka semua hal yang berhubungan dunia akan ngikut, sekalipun gak pernah kita pikirkan, sekalipun gak pernah kita harapkan, dia akan ikut. Maka dunia ini akan mengikuti seorang hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekalipun dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan dia yang menginginkan orang ini sekalipun orang ini tidak menginginkannya. Nah, maka ingat-ingat selalu, niat ini harus ikhlas lillahi ta'ala, harus lurus, dan kita harus juga terus mengingatkan ataupun saling mengingatkan supaya niat ini tetap lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kalau misalkan ada salah-salah kata, kalau misalkan ada salah-salah kalimat, mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri dan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.